Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz pada kesempatan analisa mingguan kita pada hari ini. Kita akan membahas apa yang akan terjadi dari tanggal 21 sampai tanggal berapa ini nggak tahu. Sampai tanggal berapa ya? 21 sampai tanggal 25. Apa saja yang akan terjadi pada pasar? Kita akan membahas secara lengkap bersama saya. Tapi hari ini pencahayaan saya agak sedikit keren juga rekan trader ya. Karena pencahayaan saya pada kesempatan kali ini dibantu oleh sedikit sinar matahari. Oke, rekan trader, saya selalu bercanda karena hati yang gembira itu adalah obat. Ya, seperti obat, hati yang senang. Oleh karena itu kita harus gembira terus rekan trader. Oke rekan trader. Kita akan memulai analisa mingguan kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada pasar minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat pada pasar minggu kemarin, di sini sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar pada minggu kemarin, ya. Mulai dari hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan puncaknya itu di pertemuan FOMC pada dini hari Kamis kemarin. Di mana kebijakan yang dikeluarkan adalah lebih banyak pengetatan, kenaikan tingkat suku bunga yang membuat bagaimana dolar Amerika melambung tinggi. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi kita bisa langsung lihat aja di platform. Di sini sudah sangat jelas di platform, kita bisa lihat bagaimana analisa yang saya berikan dan kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Sudah jelas seperti yang telah saya jelaskan bahwa indeks dolar Amerika akan melambung tinggi sampai level 103.458. Tepat seperti analisa saya. Dia melambung tinggi, apalagi saya bilang hati-hati nanti setelah FOMC bisa terjadi pelemahan, dan memang terjadi setelah FOMC dia pelemahan, dan tapi hari Jumat dia ditutup lagi agak sedikit besar. Dan kalau kita lihat rekan trader semuanya, hal ini memang juga diakibatkan karena bagaimana rekan trader lihat bagaimana dolar Amerika ini kenaikan tingkat risk lah yang dikeluarkan ya pada hari Kamis kemarin menunjukkan kemungkinan pengetatan kebijakan lebih lanjut. Pengetatan lebih lanjut artinya kemungkinan dolar masih akan bisa punya peluang besar naik. Tapi saya sudah bilang bahwa hati-hati dolar itu bisa turun. Kenapa saya bilang itu? Karena nanti rekan trader pada hari Kamis nanti ada pertemuan Jackson Hole dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Inilah yang bisa menjadi alasan kenapa kita akan lihat memang benar akan naik dolar, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dolar ini akan turun. Karena juga salah satu faktor ya yang bisa membuat dolar itu turun adalah Gubernur Sentral Bank Amerika ini dia diperkirakan akan ambigu, ya, membiarkan pasar terjadi ambigu antara kenaikan dan pelemahan tingkat suku bunga, penurunan. Nah, inilah yang saya bisa bilang bahwa hati-hati. Pada hari Kamis nanti itu adalah puncaknya. Oleh karena itu tetap hati-hati ya rekan trader ya, sampai pertemuan Jackson Hole ini dilakukan. Kita tahu bahwa pertemuan Jackson Hole adalah pertemuan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Bukan cuma Bank Sentral Amerika aja bertemu, tapi stakeholder keuangan yang berada di Amerika, sehingga bisa orang bilang memberikan masukan terhadap bagaimana perekonomian Amerika selama 1 tahun ke depan. Oke, kita tadi di sekitaran indeks dolar Amerika. Sekarang kita coba lihat di Euro Uncle Sam Dollar. Rekan trader bisa lihat dengan menguatnya dolar Amerika memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap Euro Uncle Sam Dollar, dan Euro Uncle Sam Dollar ini mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana analisa saya menganalisa bahwa dia akan turun sampai menuju ke 1.08485, dan memang benar dia turun ya rekan trader ya. Saya menganalisa seperti kayak gitu dan memang analisa saya benar karena saya bilang dia akan berusaha turun sampai minimal di 1.084585. Selanjutnya untuk pound sterling, rekan trader udah bisa lihat bahwa pound sterling sesuai dengan analisa saya, pound sterling dia naik. Dia naik sampai di seputaran saya menganalisa bahwa dia tuh akan turun dulu, setelah itu dia akan naik. Karena rekan trader lihat analisa saya bilang bahwa dia akan coba hati-hati, dia akan turun di seputaran 1.26306. Setelah itu saya menganalisa apabila terjadi kemungkinan naik, dia akan naik sampai di 1.27803.
Dan kalau kita lihat juga hal ini disebabkan karena kalau kita lihat ya, pound sterling dia ini terombang-ambing selama 2 minggu ya. Meskipun Bank England baru saja menaikkan tingkat suku bunga, tapi ada kekhawatiran berkembang oleh para pemangku pasar bahwa pengetatan kebijakan yang agresif semakin menggoyangkan ekonomi Inggris. Jadi harap diperhatikan rekan trader. Nah, kita bisa lihat selanjutnya untuk gold. Gold dengan naiknya dolar membuat bagaimana gold bisa turun sampai ke dasarnya 1887. Rekan trader bisa lihat di sini analisa yang saya buat. Bagaimana gold bisa sampai menembus 1887.73 ya pada hari Kamis, dan setelah itu hari Jumat dia agak sedikit koreksi di situ. Walaupun tetap aja dia ditutup di seputaran 1887. Dan untuk USD yang Jepang sesuai dengan prediksi bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di 147.137. Akan tetapi kenaikan dia itu tidak sampai di situ, tapi sampai di daerah 146.464 seperti yang telah saya prediksikan, dan dia turun. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader pergerakan? Sekali lagi untuk minggu depan saya mengundang rekan trader untuk melihat kembali lagi di kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya bahwa pergerakan untuk minggu depan kembali lagi harap dilihat mulai dari hari Selasa penjualan rumah lama, hari Rabu ya izin bangunan, indeks manajer pembelian, penjualan rumah baru setelah penjualan rumah lama, penjualan rumah baru ya. Hari Kamis klaim pengangguran awal, pemesanan bahan tahan lama. Nah ini, dan hari Jumat nih pidato ketua atau pidato gubernur sentral bank Amerika di Jackson Hole. Pertemuan Jackson Hole hari Kamis, tapi pidatonya memang direncanakan itu pada hari Jumat. Nah, disinilah yang kita akan lihat. Ini saya sekali lagi saya mau kasih masukan buat rekan trader bahwa hati-hati. Di sini kita akan lihat bagaimana pergerakan dolar Amerika. Saya bilang secara mingguan memang dia masih punya kekuatan naik. Tapi saya bilang bahwa teknikal memang dia bilang naik. Tapi faktor fundamental kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pidato yang dia akan lakukan oleh Jeremy Powell bisa membuat pergerakan dolar ini volatilitasnya tinggi dan bisa membuat pelemahan. Oleh karena itu saya bilang kembali lagi hari Kamis dan hari Jumat pada prinsipnya minggu depan ini adalah minggu-minggu Amerika semua, dolar semua. Dolar menguasai, dan kita akan lihat apakah dolar mempunyai peranan yang kuat bisa naik lebih tinggi lagi. Kita akan lihat ya. Oke, kita coba langsung masuk ke platform untuk minggu depan. Bagaimanakah untuk minggu depan pergerakannya? Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Secara garis besar rekan trader, kalau saya lihat indeks dolar Amerika ini rekan trader ya, dia memang masih punya peluang naik. Saya jujur, saya bilang dia masih punya peluang naik, tapi saya bisa bilang bahwa dia ini akan wait and see sambil melihat apa yang akan terjadi kalender ekonomi. Oleh karena itu secara garis besar saya sekali lagi saya bilang walaupun dia punya peluang naik ada, tapi saya masih lebih cenderung bilang bahwa ini akan turun. Saya beranalisa bahwa dia akan turun. Dan kemungkinan dia turun itu rekan trader, saya tidak mau bilang dia akan turun sampai di level sini, menurut saya terlalu jauh ya. 102.076 bisa saja terjadi. Tapi saya lebih tepat saya bilang di 102.369 itu bisa. Tapi kita jaga-jaga juga, kemungkinan naik masih ada. Oleh karena itu kemungkinan naik yang paling maksimal itu di 104.086. Itu paling tinggi rekan trader. Itu paling tinggi sekali. Mari kita coba mapping dulu. Kita mapping dulu. Nah, dan oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba rekan trader sampai daerah sini nih. Nih ya sini ya. Kita ganti gambar ini dulu. Kita ganti warnanya dulu. Oke. Wih, terlalu tua warnanya. Tawarkan trader. Aja deh. Nah,
Oke. Nah, menurut saya dia akan naik dari 102.389 sampai 104.086. Itu paling tinggi sekali. Tapi kalaupun dia masih naik tertinggi pun juga ada di 103.622. Tapi hati-hati, pelemahan masih bisa terjadi, dan saya berasumsi bahwa pelemahan yang paling terendah itu menurut saya dia bisa turun sampai di level sini rekan trader, 102.078. Itu ya untuk minggu depan indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Menurut analisa saya, secara garis besar euro angkel saham dolar ini masih punya peluang turun, masih. Tapi saya berasumsi bahwa dia ini sudah saatnya punya peluang besar untuk mengalami kenaikan. Saya bisa bilang bahwa kalaupun dia mengalami penurunan, dia akan mencoba turun sampai level terendah di seputaran 1.08120. Ya, itu rekan trader. Ya, tapi apabila dia terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa dia akan naik sampai di 1.09997 daerah sini. Ya, ini dia rekan trader. Nah, ini asumsi saya. Jadi pola pergerakan dia untuk minggu depan itu antara 1.08120 sampai nilai tertingginya itu di 1.099997. Itu yang paling tertinggi. Dengan asumsi bahwa dia harus bisa melewati level 1.091108 dulu baru dia bisa naik ke atas. Oleh karena itu saya masih tetap bilang bahwa kemungkinan turun masih bisa. Ya. Kemungkinan turun masih bisa. Walaupun saya bisa bilang juga dia bisa turun sampai level paling rendah sekali di sini. Bisa. Daerah sini ya. Bisa rekan trader. Nah, saya kasih gambar dulu ya. Nah, bisa. Tapi saya lebih asumsi bahwa dia turun terendah di 1.08120 setelah dia naik. Selanjutnya kita masuk ke pound sterling. Pada prinsipnya pound sterling rekan trader, kita bisa lihat bahwa pound sterling untuk minggu depan dia ini sebenarnya tendensinya ini sudah mulai lemah rekan trader. Walaupun dia masih punya kemungkinan untuk penguatan. Ya, tapi kita akan lihat, saya masih bilang bahwa dia ini akan mencoba naik terus sampai level tertinggi. Tapi hati-hati pelemahan rekan trader. Saya bisa bilang bahwa apabila dia naik, kenaikan paling tertinggi itu di 1.28148, dan kalaupun dia turun rekan trader, saya bisa berasumsi bahwa pelemahan dia yang paling sempurna dia akan turun sampai di level 1.26308. Oleh karena itu untuk pasangan mata uang ini saya bisa berasumsi dia akan bergerak di sekitaran sini rekan trader. 1.26088 sampai 1.28148. Itu adalah untuk pound sterling. Bagaimana untuk gold? Nah, ini untuk gold. Untuk gold rekan trader ini asik. Kenapa saya bilang gini asik? Karena memang asik. Gold secara garis besar dia masih punya peluang pelemahan. Masih. Siapa bilang tidak melemah? Saya bisa bilang dia akan melemah. Tapi saya berasumsi bahwa dia juga punya peluang yang kuat untuk naik. Ya. Oleh karena itu saya naik dulu sini. Saya berasumsi rekan trader, kalaupun dia terjadi pelemahan yang paling terendah itu di seputaran 1873. Itu paling rendah rekan trader. Oleh karena itu saya masih tetap asumsi bahwa dia ini akan naik, dan kenaikan dia menurut saya ya, dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 1925. Itu yang paling masuk dalam logika, atau yang paling tinggi sekali itu di seputaran sini 1938. Tapi peluang pelemahan dia yang paling masuk logika adalah dia akan turun sampai di 1873 di sini. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan bahwa dia ini akan bergerak ya antara 1873.19 sampai 1925.997. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi lagi di seputaran di sini. Makanya saya bilang Jackson Hole ini menjadi acuan yang sangat luar biasa nanti. Kita akan lihat. Karena hari Jumat nanti ada pidato dari Jerome Powell. Ya. Bagaimana, dan minggu depan ini adalah lebih banyak mata uang dolar yang akan bereaksi di sana. Bagaimana untuk USD yang Jepang?
Untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang secara garis besar dia ini masih punya tendensi bullish, rekan trader, masih. Tapi saya masih berasumsi bahwa dia ini masih bisa untuk turun, ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan mengalami pelemahan, rekan trader. Nah, sini dengan asumsi pelemahan yang paling lemah, menurut saya dia akan coba turun sampai, ya. Dia akan coba turun sampai di level, sabar rekan trader, saya lihat dulu. Oke, ya. Dia akan coba turun sampai di level 143.473. Dan apabila terjadi kenaikan, dia akan naik sampai di 147.137. Mari kita mapping. Nah, dari sini ya rekan trader ya. Nah, sini sampai di, nah sini. Seputaran sinilah. Kalau menurut saya ya. Seputaran sinilah. Oke, 143.140. Jadi untuk USD yen Jepang dari 143.140 sampai 147.137. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa rekan trader kalau punya waktu dan kesempatan, jangan lupa untuk rekan trader masuk dan mendaftar di website punyanya Amarket. Di sini websitenya ya. Nah, linknya akan saya berikan buat rekan trader. Ini ada linknya, bisa dilihat. Dan jangan lupa juga rekan trader bisa masuk di channel telegramnya. Channel telegramnya linknya ada di deskripsi. Tapi nanti saya akan taruh linknya juga di sini ya. Jadi silakan diakses. Karena di Telegram kita akan memberikan banyak sekali informasi-informasi yang menarik buat rekan trader semuanya, sinyal dan lain-lainnya. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetaplah terus rekan trader, jadikan analisa yang saya bawakan ini merupakan rujukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dan camkanlah bahwa analisa yang paling terbaik adalah analisa kepunyaan rekan trader sendiri. Bukan punya saya, bukan punya orang-orang lain, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa milik rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.